Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku, Jumat Pahing ya, dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar saudara kita ya, Parjono. Aku pernah ngalami. Oh bukan ini ya. Yang satunya. Aku makan sehari sekali setiap jam 4 sampai jam 5 sore. Apa itu juga bisa dibilang puasa? Ya enggak. Ya, karena apa? Enggak ono niati. Ya. Jenenge poso itu kudu ono niati. Ya. Ya. Kalau Anda misalkan ya, jangan Anda, saya wis misalnya. Saya ini enggak pernah makan ya. Ya. Dalam satu hari itu makan jam 5 sore tok gitu. Apakah itu dikatakan puasa? Ya tidak. Kan enggak ada niat, enggak ada laku. Di dalam satu hari itu enggak ada laku. Beda lagi, coba rasain gitu ya. Anda enggak makan ya. Nah, dalam satu hari cuma makan sekali. Dengan Anda niat puasa, itu nanti akan beda. Karena ketika Anda sudah niat, nah, pasti akan diuji sama Tuhan. Enggak mungkin enggak diuji. Tapi kalau Anda tidak niat, Anda ada ujian nih. Nah, hal ini Anda tidak akan percaya. Ya. Nah, cara membuktikan ya dicoba. Ya, cobaan niato. Anda niato poso gitu ya. Poso mutih, niat poso mutih. Mulai jam 5 sore sampai jam 5 sore hari berikutnya. Oh, pasti hambatan kendala wake. Tapi kalau Anda tidak niat, ya karena Anda stres, depresi misalkan ya, tidak doyan mangan mek sepisan. Setiap hari katakanlah seminggu stres misalkan, Anda cuma makan ya, dan hasilnya ya beda ya, tidak akan diuji. Anda tidak akan diuji dengan masalah gitu loh ya. Karena ketika seseorang laku yang namanya tirakat ya berupa puasa, ini pasti diuji ya. Banyak yang gagal. Alasan saya bekerja berat, saya bekerja pasir, saya bekerja tambang, saya kuli bangunan dan sebagainya. Itu kan alasan gitu loh ya. Alasan memang Anda ini tidak mampu untuk mengatasi, menyelesaikan ujian berat tadi. Ya, jadi paham ya. Tak percaya cobaan guys. Enak. Ya, beda lagi misalkan ya, Anda katakanlah katakanlah dari subuh misalkan ya, dari subuh jam 09.00 belum mangan, wis Anda niati poso Senin ya, misalkan pas hari Senin. Poso Senin, Anda niati di tengah-tengah. Tidak masalah. Itu Anda akan beda juga, akan diuji. Berat juga. Ya, jadi ketika Anda sudah niat, itu yang membedakan niat ya. Ketika Anda niat, itu pasti diuji. Tidak mungkin tidak diuji. Terus juga ini. Kalau aku suka wanita, pasti selalu ku kejar sampai dapat. Apakah itu aura negatif atau positif? Itu bukan aura. Itu adalah nafsu. Ya. Aura ini adalah pancaran ya. Pancaran yang kita pancarkan. Pancaran energi kita ini namanya aura. Lek Anda ini atine tenang, sregep ibadah, sregep tirakat, perilaku Anda positif, maka aura yang terpancarkan ya positif. Tapi lek Anda ini ibadah Anda tahu, tirakat apa meneh, perilaku Anda jelek, maka yang terpancar adalah aura negatif. Nah, ini masih pertanyaan yang sama ya. Jadi contohnya seperti ini. Ya. Ada orang yang Anda sukai. Orang itu katakanlah jelek. Secara fisiknya jelek. Tapi Anda suka. Ya, suka karena perilakunya, suka karena tingkah lakunya, suka karena ibadahnya, suka karena akhlaknya. Nah, kenapa kok Anda suka? Berarti ada aura yang terpancar. Ada aura positif yang terpancar dari orang tadi. Jadi aura ini lebih ke sifatnya ke dalam ya, inner beauty.
Nah, itu. Terus ini ya, masih sama. Oh enggak. Oh ya, masih sama ya. Aku pernah ngalamin itu. Waktu itu aku sumpai orang yang nipu aku, akhirnya meninggal dunia. Nah, itu ain ya. Ini ain, sihir ain. Itu lebih kejam daripada sihir. Ya. Atau yang lebih sering dikenal itu geni. Ya. Itu geni. Ketika Anda bisa ngempet, ya, ini tidak keluar, ini akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Ya. Anda disakiti, Anda iso ikhlas, Anda iso ngempet, hasilnya sangat luar biasa. Tidak muncul itu geni, tapi muncul sinengker, muncul keramat Anda. Ya. Jadi itu. Terus juga saudara Ayu ini, Pak ngopo ya Pak, aku ini kok difitnah, teman terdekat terus nggak henti-hentinya. Wongi apik nang ngarepku, tapi di belakang bosok hati. Ya seperti itu, orang memfitnah itu seperti itu. Nah, biasanya hal ini terjadi. Ya. Hal ini terjadi karena pernah tersinggung gitu, dengan perilaku Anda. Ya kita tidak tahu ya teman-teman. Kadang ucapan kita, tindakan kita ini menyinggung orang. Itu kita tidak tahu. Tapi ya opo caranya ya. Ketika kita difitnah, ya sabar, terus kita ya berusaha, berupaya mematahkan fitnahan itu dengan perbuatan yang sebaliknya, yang positif ya. Enak ngomong ngono. Loh iya enak. Saya pernah ngalami itu. Di fitnah itu enggak enak. Sampai saya jalan itu enggak berani ndangak ini enggak berani. Menunduk terus ini. Karena saking isine gitu. Tapi berkat kesabaran ya. Berkat kesabaran dan sebagainya. Akhirnya Tuhan buka itu. Ya, di balik fitnahan itu artinya apa? Yang mau fitnah itu kelihatan busuknya gitu. Ditampakkan sama Tuhan busuknya manakala kita bisa ikhlas. Lah untuk bisa ikhlas ini kan sulit toh. Yang harus Anda lakukan adalah bagaimana supaya Anda memperbaiki diri. Jadi di fitnah itu kan sesuatu yang jelek. Lah ketika itu ada di dalam diri Anda, sesuatu yang jelek itulah diperbaiki. Caranya seperti itu ya, teman-teman Jumat Baik. Terus juga ini ya, komentar saudara Suyono. Minta petunjuk gimana cara membuka aura positif, apa lewat puasa atau amalan, doa khusus. Lewat puasa, lewat amalan, doa khusus itu pelakunya ya. Lakunya. Yang paling penting adalah menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Ibarat ini pisau. Ya, ini pisau. Bagaimana pisau ini supaya bermanfaat? Ya digunakan untuk mengupas mangga. Ya. Jadi Anda harus punya pisau. Dan pisau ini digunakan untuk mengupas mangga. Difungsikan sebagaimana fungsinya. Anda harus laku tirakat. Ya, ibadah dikerjakan, tirakat dijalankan. Tirakat itu ya macam-macam, bisa wirid, poso, maca kitab suci, sedekah dan sebagainya. Itu tirakat. Laku prihatin ini tirakat. Ya, ibadah yang wajib, tirakat yang sunnah. Itu Anda kerjakan. Lah, sampai dua hal tadi, ibadah dan tirakat, itu menjadi pengendali gitu loh ya. Menjadi pengendali Anda di dalam menjalani kehidupan. Artinya ketika Anda melangkah, ibadah dan tirakat itu menjadi jiwanya gitu ya. Menjadi pengendalinya. Anda tidak emosian, Anda mudah mengendalikan diri dan sebagainya. Jadi seperti itu. Apapun bisa ya. Ya, jalur ibadah tirakat itu apapun yang Anda miliki, pemahaman apapun, amalan apapun bisa Anda lakukan, bisa Anda kerjakan. Ya. Bukan hanya sekedar mengamalkan membaca secara rutinitas saja, tapi dampaknya terhadap pengendalian diri Anda ini harus bisa nyata terwujud di dalam kehidupan Anda sehari-hari. Baru aura positif Anda akan bangkit. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.